Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dayani. Saya dari kelas 11 AKKL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Yaitu yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang kitab-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah Surah kelima ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kitab-kitab yang mengandung peraturan, ketentuan, larangan, perintah yang dijadikan pedoman hidup untuk para umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan, namun mereka sama-sama mengandung ajaran yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Selain kitab-kitab di atas, Allah juga menurunkan wahyu kepada para nabinya berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut firman-Nya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la Surah ke-87 ayat 18-19. Dan selanjutnya kita akan membahas kitab-kitab Allah satu demi satu agar lebih jelas. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan pembimbing bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila." Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah." Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 2. Taurat merupakan 3 komponen dari Torah, Nabin, dan Khutbin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandments. 10 hukum atau Ten Commandments diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursia atau gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau kaidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kita lanjut ke kitab yang kedua, yaitu ada kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya adalah Zubir, berasal dari Zabara Yasburu Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya yaitu kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan Mazmur atau jamaknya Mazmir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmir, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur dari kata Zimra.
yaitu berarti lagu atau musik, zamir atau lagu, dan mizmor, mazmur. Merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabir adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya, yaitu bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat Al-Quran yang menegaskan keberadaan kitab Zabur adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian per orang sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ada ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ada ratapan per orang atau individu. Yang kelima, ada nyanyian untuk raja. Kita beralih ke yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini berarti mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Penjelasan ini tertulis dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bani Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, yang artinya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 27. Kitab Injil dan kitab Taurat telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil sekarang memuat tulisan yang tercatat perihal kehidupan dan sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang yang dekat pada masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari kitab Injil Barnaba sangat berbeda dengan kitab Injil keempat tersebut. Kita beralih ke nomor 4 yang terakhir, yaitu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berkala. Al-Quran diturunkan kurang lebih dari 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan ibadah haji wada atau ibadah haji perpisahan. Setelah beberapa hari menerima wahyu,
Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran dituahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.